Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya semua, ketemu lagi kita dalam video ini dan masih tetap bersama saya seperti biasanya. Kali ini saya angkat cerita dengan tema cara belajar agar cepat pintar. Nah, sahabat-sahabat semua, di era sekarang ini kita tidak boleh lagi menjadi orang bodoh dan malas. Lalu kita dengar, kita hayati semua pelajaran itu, kita simpan dalam benak kita. Yang kedua, kita hafal pelajaran yang diberikan guru itu. Jangan hanya cuma tinggal di dalam buku saja. Yang ketiga, coba praktekkan ilmu yang telah dipelajari itu agar menjadi realita di dalam kehidupan. Dan bukan hanya sekedar tinggal di buku saja dan cuma mendapatkan gelar atau titel. Harus kita praktekkan bagaimana ilmu yang didapat dengan yang kita pelajari, harus ada keseimbangan. Karena teori itu hanya tinggal di buku. Setiap kita hafal di dalam teori, belum tentu kita mahir di dalam praktek. Tetapi kalau kita sudah mahir di praktek, tentu kita tahu teori. Nah, inilah syarat menjadi orang pintar itu. Namun kita juga harus penting belajar di dalam teori, di dalam menuntut ilmu. Baru kita bisa praktekkan di alam nyata. Jangan hanya kita cuma menuntut ilmu saja, tetapi ilmu itu hanya kita simpan dan tidak kita praktekkan di lapangan. Sama dengan kita termasuk orang yang bodoh, tidak tahu berkreasi, tidak tahu untuk mengeluarkan bagaimana ilmu itu untuk dikembangkan, agar supaya berguna untuk kita dan untuk masyarakat luas. Jadi kita bisa dikatakan manusia yang bermanfaat di dalam kepintaran kita itu. Yang keempat, jika kita menuntut ilmu, jangan memakai otak orang pintar. Kita contek kepintarannya, kita bayar kepandaiannya, sementara kita tidak tahu apa-apa. Ini membuat kita salah satu menjadi ciri orang yang bodoh. Kita bodoh, hanya pandai menggunakan otak orang lain. Belum tentu semua orang mau kita pakai otaknya. Jadi kita harus belajar bagaimana supaya kita menjadi orang pintar itu sesuai dengan orang pintar yang sebelum kita. Kita pelajari dulu, baik di sekolah, di rumah, di dalam pergaulan sehari-hari, atau bersama guru-guru besar kita. Agar supaya kita tidak sesat dan kita menjadi orang yang pintar di dalam pelajaran maupun di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kalau kita masih malas untuk belajar, hanya kita menggunakan kepandaian orang, berarti kita telah menabung kebodohan abadi. Apalagi belajar dengan menggunakan alat-alat teknologi canggih, sejenis apapun itu namanya. Padahal seharusnya kita yang menciptakan teknologi itu dengan kepintaran otak kita. Bukan semestinya dijadikan panutan, dan bukan teknologi yang mengajari kita ke depannya. Inilah ciri-ciri orang bodoh ingin pintar secara instan, tidak natural. Pada akhirnya, dia akan tertipu dengan kebodohannya sendiri, karena ia belajar di luar otaknya, di luar kemampuannya. Nah, ini yang kelima, yaitu selain kita rajin belajar, rajin menghafal, kita juga harus rajin untuk bertanya pada orang yang atau guru kita yang memang betul-betul ahli dan pandai di bidang itu. Jangan malu untuk bertanya. Jika Anda malu dan gengsi bertanya, berarti kepintaran ilmu Anda itu hanya cuma sebatas kepala semut saja. Kita tidak boleh gengsi karena kita tidak mengerti. Kita harus bongkar pelajaran itu. Bagaimana kita supaya pandai. Maka Anda, kalaulah menjadi orang yang salah satu bodoh dan menggunakan
otak orang lain atau apapun itu disebut namanya, berarti Anda seperti televisi dan bisa diremote terserah orang yang mau. Maka dari itulah kita cari kesimpulannya untuk mengkaji diri agar kita lebih pandai, lebih pintar di dalam pelajaran, di dalam bekerja. Nah, sahabat semua, solusi dari saya agar kita menjadi orang pintar, banyak-banyaklah makan dengan makanan yang bergizi dan vitamin-vitamin, dan banyak minum air mineral. Tapi jangan lupa untuk berolahraga. Semoga kita menjadi orang pintar dan pandai yang sehat jasmani dan rohani. Karena tidak ada orang yang pintar yang kotor dan kumuh jasmaninya. Tetapi orang pintar otak kotor mungkin ada. Ada juga orang bodoh berlagak pintar, dan pintar tapi bodoh. Itulah banyak macam orang yang pintar. Nah, demikian dulu motivasi dan solusi yang dapat saya ceritakan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di dalam video berikutnya. Dan cobalah kepada adik-adik saya yang di luar sana, camkan itu dan koreksi kita bagaimana, pelajari bagaimana kita supaya menjadi orang yang pintar dan pandai. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita belajar, kita akan menjadi orang yang pintar. Di akhir pertemuan kita kali ini, Anda jangan sampai lupa untuk subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Kurniawan Official agar kita dapat bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Demikianlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.